Adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu lagi statement daripada BRICS, guys? Di mana dikatakan Indonesia mampu untuk memimpin BRICS dan mengguncang ekonomi dunia dan juga ekonomi AS. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan dengan satu cara mudah, klik button subscribe. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia mampu memimpin BRICS untuk mengguncang ekonomi Amerika Syarikat. Tetapi bukan sahaja ekonomi Amerika Syarikat, tetapi efek satu dunia, guys. Tidak percaya? Jom kita semak dulu video ini. Из которых продолжают работать и по сей день. Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными. Terhadap peran aktif Indonesia di dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Jadi dunia menilai kita bahwa Indonesia is always is trying to do the best that we can untuk menjadi bagian dari solusi masalah-masalah. Sangat menghargai baru-baru ini dilakukan joint mission, dan kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat. Jangan sampai komoditas yang dihasilkan oleh Indonesia didiskriminasi di negara lain. Sahabat Bagi-Bagi, seluruh negara barat sedang ketakutan dengan berpihaknya Indonesia pada BRICS. Amerika beserta sekutunya tahu, potensi Indonesia jika masuk BRICS, akan menambah power yang sangat besar bagi aliansi ini. Aliansi yang terdiri hanya 5 negara sekarang akan dipenuhi oleh musuh-musuh negara barat. Jokowi lakukan geopolitik yang hebat, bisa mempermainkan dua aliansi besar sekaligus. Bahkan, Indonesia bisa berdiri di antara dua aliansi bergengsi dunia ini. Kekhawatiran negara G7 atas minat Indonesia untuk bergabung di aliansi BRICS semakin terlihat jelas. Bahkan, aliansi ini menjegal Indonesia agar tidak ikut dan bersekutu. Langkah negara G7 dengan mengundang secara langsung Indonesia di Jepang menjadi tanda cemasnya mereka terhadap Indonesia. Mereka tahu, jika Indonesia sampai bergabung dengan aliansi besar itu, akan terjadi geopolitik yang cukup kuat, yang dibawa Indonesia dari Asia Tenggara. Sebagai negara besar di kawasan Asia, dan sebagai Presiden ASEAN yang sangat dihormati, Jokowi tahu, apa yang harus dilakukan. Meski negara G7 tidak terang-terangan melakukan penjegalan, namun, dengan diundangnya Jokowi ke KTT Jepang, ini menjadi bumerang ganda bagi perebutan Indonesia di antara dua aliansi besar ini. Kenapa Indonesia menjadi rebutan aliansi-aliansi besar di dunia? Seberapa berpengaruhnya Indonesia pada dua aliansi ini, dan jegalan apa saja yang dilakukan oleh negara barat lewat aliansi G7? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, kabar yang panas datang dari negara G7 dan Indonesia. Seperti yang kalian tahu, jika kemarin tuan rumah BRICS, yaitu Afrika Selatan, menyebut bahwa Indonesia telah menyatakan minatnya untuk join dengan anggota geng BRICS. Kali ini, kabar yang tak kalah mantap juga datang dari saingan BRICS, yaitu kelompok G7, tentunya ada Amerika di sini. Amerika takut jika Indonesia bergabung dengan kekuatan ekonomi sebelah. Kelompok G7 ini pun nampaknya tak mau kalah saing dari geng BRICS, di mana kelompok ini akan segera melakukan pertemuan para pemimpin keuangan dari negara-negara G7, dan mereka pun juga akan mengundang beberapa negara berkembang terpilih, di mana salah satu dunia adalah negara kita Indonesia. Nah, lantas akan membahas apakah mereka dan negara-negara mana sajakah
yang akan mereka undang selain Indonesia. Sahabat bagi-bagi. Nah, artinya di sini dua negara saingan dari kelompoknya, yaitu India dan Brazil, yang saat ini termasuk dalam geng BRICS, juga turut diundang dalam pertemuan para pemimpin keuangan negara-negara G7. Apakah mereka nanti juga akan menilai dan melobi negara-negara itu agar mau masuk ke dalam anggota G7? Mimin pun kurang tahu. Mimin belum dikasih kabar sama Joe Biden. Pasalnya, seperti yang kalian tahu, negara-negara non-anggota G7 yang diundang ini pun adalah kelompok negara-negara yang paling berpengaruh di kawasannya masing-masing, seperti India yang saat ini adalah ketua presidensi G20. Sementara Indonesia adalah ketua dari kelompok ASEAN. Nah, perlu kalian ketahui, sebelumnya kelompok negara-negara maju barat dan Eropa G7 ini pun dulunya sebenarnya terdiri dari 8 anggota yang disebut dengan kelompok G8. Namun, sayangnya satu anggotanya yaitu Rusia dikeluarkan dari anggota geng, karena telah mencaplok Crimea Ukraina, pada tahun 2014 lalu. Dan saat ini, G7 sendiri pun hanya terdiri dari negara Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis dan Italia. Di mana, Jepang kini pun telah menjabat sebagai pemegang keketuaan G7 tahun ini, dan pastinya akan memimpin pertemuan ekonomi maju G7 tahun ini. Sahabat bagi-bagi, pertanyaannya, apakah negara-negara undangan ini sebenarnya juga akan dilobi untuk memihak ke G7, atau bahkan akan dilobi untuk masuk ke G7? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Ура! Indonesia mau join BRICS ataupun join G7 ataupun Indonesia masuk BRICS, masuk juga G7. Macam mana guys? Kita dapat nampak dengan adanya BRICS, dengan adanya G7 sebenarnya bagus untuk perkembangan ekonomi dunia pada ketika ini. Dan kalau kita tengok yang join BRICS, yang join G7 itu merupakan negara-negara yang ekonomi dia ataupun growing ekonomi dia semakin tahun semakin baik, dan pertumbuhan ekonomi yang drastik dalam sesebuah negara, dan negara itu dibawa masuk ke dalam BRICS dan juga di dalam G7. Cuma kita dapat nampak keanggotaan daripada BRICS dan juga G7 itu negara yang berbeza. Walaupun pada sebelum ini G7 itu bukanlah G7, di mana G7 itu pada sebelum ini G8, di mana G8 pada di bawah tahun 2014 Rusia termasuk sekali di dalam G8, dan selepas daripada tahun 2014 di mana Rusia dibuang daripada G7 sebab adalah konflik mungkin yang telah Rusia ini lakukan sampaikan dibuang daripada G8, dan pada ketika ini ditukar kepada G7, dan selepas daripada itu Rusia membuat satu lagi keanggotaan yang dikenali sebagai BRICS. Pada ketika ini, BRICS itu dianggotai baru sahaja 5 negara yang join BRICS, dan kelima-lima negara itu boleh dikatakan negara yang berkembang dengan pesat pada ketika ini. Jadi Indonesia sekarang menjadi dalam dilema untuk join BRICS ataupun untuk join G7. Di mana pada sebelum ini persidangan BRICS telah dilakukan di Afrika Selatan, dan banyaklah diuar-uarkan yang menyatakan bahawa lebih daripada 25 negara yang ekonomi dia pada ketika ini yang memang sangat-sangat mantap guys, yang dikatakan akan join BRICS. Termasuklah Arab Saudi dan juga Indonesia, dan ada lagi beberapa negara yang lain dikatakan akan join BRICS, dan mungkin ditapis punya tapis daripada 25 negara itu mungkin hanya dalam 5 negara sahaja yang akan masuk ke dalam BRICS. Tapi kita belum tahu, kita still waiting. Mungkin dalam tahun ini ataupun hujung tahun ini di mana kelima-lima negara itu ataupun lebih akan diumumkan akan join BRICS. Tapi selang daripada persidangan BRICS selepas itu, di mana
Indonesia mendapat jemputan daripada G7, kalau tidak silap akan dilaksanakan persidangan itu di Jepun, dan Indonesia mendapat jemputan. Jadi dikatakan belum lagi kita dapat kata putus daripada Indonesia sama ada mau join G7 itu, just join persidangan ataupun sebaliknya. Itu pun kita just waiting berita seterusnya. Tapi persoalan dia, Indonesia sekarang menjadi rebutan untuk join bridge dan juga akan join G7, di mana Indonesia ini mempunyai satu kepentingan di dalam G7 dan juga bridge, di mana jika Indonesia menjadi keanggotaan di antara kedua-dua ni, bridge dan juga G7, Indonesia ini merupakan negara yang mampu pengeluaran bahan-bahan mentah yang sangat-sangat banyak dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi negara-negara di luar sana akan ambil Indonesia untuk join sama ada bridge ataupun G7. Jika Indonesia join bridge, tidak mustahil ekonomi Amerika Syarikat akan terkesan daripada apa yang Indonesia lakukan. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, Indonesia join mana? Bridge ataupun G7? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.